Pepaya ini termasuk golongan tumbuhan poligam atau poligamus. Hal ini disebabkan karena pepaya memiliki 3 jenis bunga, seperti bunga jantan, betina, dan bunga sempurna. Bunga jantan biasanya terdapat pada pohon jantan. Pohon jantan mudah dikenal karena memiliki malai, bunga bercabang banyak yang menggantung dengan bunga-bunga jantan yang lebat. Jenis pohon ini tidak akan menghasilkan buah karena bunganya tidak mempunyai bakal buah. Pohon jantan hanya bermanfaat sebagai penyerbuk pohon betina. Bunga jantan hanya memiliki benang sari saja atau uniseksual. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain untuk membantu proses penyerbukan, serta melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadinya proses penyerbukan. Benang sari berfungsi sebagai alat reproduksi bunga jantan. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga. Bunga betina atau female nest biasanya terdapat pada pohon betina. Tanpa adanya pohon jantan dan pohon sempurna, pohon betina tidak dapat menghasilkan buah. Bunga betina memiliki ukuran yang lebih besar daripada bunga jantan. Adapun bagian-bagian dari bunga betina, putik merupakan alat reproduksi bunga betina yang dikenal sebagai gynoecium yang berada di tengah-tengah bunga. Fungsi putik menghasilkan sel telur untuk masa reproduksi. Mahkota bunga terdiri dari 5 helai daun mahkota yang melekat di bagian dasar bunga. Warna mahkota bunganya berwarna hijau kekuningan. Memiliki bakal buah yang akan berbentuk bulat sehingga akan menghasilkan buah yang berbentuk bulat juga. Memiliki kelopak bunga yang terletak di bagian luar bunga, fungsinya untuk melindungi mahkota ketika masih dalam keadaan kuncup. Kelima, bunga betina memiliki tangkai yang pendek. Dan terakhir, jenis bunga ini disebut bunga berjenis kelamin satu atau uniseksual karena hanya memiliki putik saja. Selain itu, jenis bunga pepaya juga dapat dikatakan sebagai bunga sempurna atau hermaprodit, karena bunga ini juga memiliki putik dan benang sari. Karena memiliki 2 jenis kelamin, maka bunga ini juga dikatakan sebagai biseksual. Mahkota bunga berfungsi untuk melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan, dan juga untuk menarik perhatian serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Putik sebagai alat reproduksi bunga betina. Fungsi benang sari ini sebagai alat reproduksi bunga jantan. Bakal buah berfungsi sebagai tempat pembuahan dan peleburan antara gamet betina dan gamet jantan terjadi. Dan menopang bunga. Dalam membuat diagram bunga, perlunya memperhatikan bagian-bagian bunga, yaitu yang pertama, berapa jumlah masing-masing bagian bunga. Bagian-bagian bunga yang dimaksud di sini seperti kelopak, mahkota, serbuk sari, maupun putik pada bunga tersebut. Kemudian yang kedua itu bagaimana susunan terhadap sesamanya. Misalnya daun kelopak yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu bagaimana susunan terhadap bagian-bagian bunga. Misalnya daun kelopak terhadap daun mahkota bunga. Setelah itu membuat sejumlah lingkaran konsentris sesuai dengan jumlah lingkaran tempat duduk bagian-bagian bunga. Lingkaran tersebut berturut-turut dari luar ke dalam digambar kelopak, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Bagian yang pertama yaitu pembuatan diagram bunga sempurna pada pepaya. Sebelum membuat diagram perlunya menentukan jumlah bagian-bagian bunga dan membuatkan rumusnya sehingga diperoleh rumus K5, C5, A5 ditambah 5 dan G5. Dimanakah ini merupakan karis atau kelopak, C sebagai corolla atau mahkota, A sebagai androsium atau serbuk sari, dan G sebagai gynoecium atau putik. Sebelum membuat lingkaran konsentris, perlunya membuat simbol terlebih dahulu untuk membedakan masing-masing bagian bunga. Nah, setelah itu barulah dibuatkan lingkaran konsentris sebanyak 5. Terkhusus untuk serbuk sari yang memiliki rumus A5 ditambah 5, menggunakan 2 lingkaran sekaligus, yang masing-masing lingkaran berisi 5 serbuk sari.
Di sini, kami menggunakan pensil terlebih dahulu untuk memperoleh gambar yang lebih rapi. Untuk lingkaran konsentris yang dimulai dari luar ke dalam itu berturut-turut diisi oleh kelopak, mahkota, serbuk sari, dan juga putik. Untuk lingkaran yang pertama atau lingkaran yang berada paling luar adalah posisi kelopak bunga, di mana posisi kelopak bunga ini saling berdekatan satu sama lain yang dapat ditandai dengan tanda titik-titik. Dan tiap kelopak bunga ini juga bertemu dengan tiap tepi mahkota bunga. Lingkaran yang kedua adalah mahkota bunga, di mana posisi mahkota bunga ini saling tumpang tindih antara mahkota yang satu dengan mahkota lainnya. Lingkaran yang ketiga dan keempat berisi serbuk sari dan lingkaran yang kelima adalah putik. Bagian kedua yaitu pembuatan diagram bunga jantan. Pembuatan diagram bunga jantan sama halnya dengan pembuatan diagram bunga sempurna, yaitu terlebih dahulu kita menghitung bagian-bagian bunga jantan, di mana dalam bunga jantan hanya memiliki mahkota bunga sebanyak 5 dan serbuk sari atau alat kelamin bunga jantan sebanyak 10, sehingga diperoleh rumus K0, C5, A5 tambah 5, G0. Sebelum membuat lingkaran konsentris, kita perlu membuat simbol masing-masing bagian bunga, agar kita dapat membedakan setiap bagian bunga tersebut. Setelah itu, dibuatlah sejumlah lingkaran konsentris sesuai dengan jumlah bagian bunga. Karena bunga jantan tidak memiliki kelopak, maka langsung saja kita buatkan mahkota bunga sebanyak 5 yang saling tumpang tindih satu sama lain. Dan untuk rumus serbuk sari, yaitu A5 tambah 5, menggunakan 2 lingkaran sekaligus, yang setiap lingkaran diisi 5 serbuk sari. Terakhir, kita bersihkan bekas pensil tersebut agar memperoleh gambar yang lebih bagus. Yang terakhir atau bagian ketiga adalah pembuatan diagram bunga betina. Sama halnya seperti bunga sempurna dan bunga jantan, terlebih dahulu perlu menghitung bagian-bagian bunga. Dalam bunga betina memiliki kelopak bunga sebanyak 5, mahkota bunga sebanyak 5, dan putik sebanyak 5, sehingga diperoleh rumus K5, C5, A0, dan G5. Sebelum membuat lingkaran konsentris, perlunya membuat simbol untuk membedakan tiap bagian bunga. Setelah itu dibuatlah sejumlah lingkaran konsentris sesuai dengan jumlah bagian bunga. Yang dimulai dari lingkaran pertama atau paling luar adalah kelopak bunga yang posisinya saling berikatan ditandai dengan tanda titik-titik. Kemudian mahkota bunga dengan posisi yang saling tumpang tindih satu sama lain, dan terakhir adalah putik yang berjumlah 5. Lantas dibersihkan bekas pensil tersebut. Penyerbukan terbagi menjadi 2, yaitu penyerbukan alami dan penyerbukan buatan. Bunga jantan dapat melakukan penyerbukan alami dan penyerbukan buatan, karena bunga jantan hanya memiliki serbuk sari. Untuk penyerbukan alami dapat dilakukan oleh bantuan serangga dan angin, dengan catatan bunga jantan dengan bunga betina berada dalam satu pohon yang sama, atau bisa juga dengan pohon yang saling berdekatan. Kemudian, untuk penyerbukan buatan dilakukan beberapa langkah, yaitu mengambil benang sari dari bunga jantan untuk ditempelkan ke putik bunga betina. Penempelan tersebut menggunakan kain atau plastik
agar hasil tempelan tadi tidak jatuh. Setelah itu, ditutup dengan kain atau plastik, kemudian kita tunggu beberapa minggu sampai hasil tempelannya menjadi bakal buah. Bunga betina hanya memiliki putik. Pada penyerbukan alami dibantu oleh serangga dan tiupan angin. Sedangkan pada penyerbukan buatan, hal-hal yang dilakukan sama dengan hal yang dilakukan pada penyerbukan buatan bunga jantan. Hasil dari penyerbukan bunga betina akan menghasilkan buah yang bulat, karena bunga betina memiliki pangkal buah yang bulat juga. Namun, hasil penyerbukannya tidak sebagus dengan penyerbukan bunga sempurna. Disebut sebagai bunga sempurna atau hermaprodit karena telah memiliki benang sari dan juga putik. Bunga sempurna dapat melakukan penyerbukan alami dan juga penyerbukan buatan. Penyerbukan alami ini dimulai dari jatuhnya serbuk sari di kepala putik yang dibantu oleh hembusan angin maupun serangga. Penyerbukan buatan sama halnya dengan proses bunga jantan yang dibantu oleh manusia, bertujuan untuk menghasilkan turunan baru dengan sifat-sifat tertentu. Pepaya ini termasuk tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Dan pepaya ini termasuk pembuahan ganda karena proses pembuahannya mengalami 2 kali proses, yaitu peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Peleburan inti generatif 2 dengan inti kandungan lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pembuahan akan diawali terlebih dahulu oleh proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Inti sel dalam serbuk sari akan membelah membentuk inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari sebagai jalan menuju kantong embrio. Kantong embrio terdapat pada dasar putik dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Inti sel serbuk sari nantinya akan berjalan di sepanjang tabung serbuk sari untuk mencapai kantong embrio tersebut. Inti vegetatif akan berjalan di depan inti generatif karena berperan sebagai petunjuk jalan bagi kedua inti generatif tersebut. Setelah sampai di kantong embrio, inti generatif 1 akan membuahi ovum membentuk zigot, dan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Sel telur yang bersifat haploid akan dibuahi inti generatif 1 yang bersifat haploid, sehingga akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Inti kandung lembaga sekunder akan dibuahi oleh inti generatif 2, sehingga terbentuk endosperma. Endosperma bersifat triploid karena merupakan penyatuan 2 inti kandung lembaga sekunder dan inti generatif 2 yang masing-masing bersifat haploid. Zigot nantinya akan berkembang menjadi embrio calon individu baru, sedangkan endosperma merupakan cadangan makanan bagi perkembangan embrio. Endosperma akan digunakan sebagai sumber makanan pertama pada proses perkecambahan biji. Biji pada buah pepaya merupakan perkembangan dari bakal biji. Biji pepaya terdiri dari 3 bagian, yaitu kulit biji atau spermodermis, tali pusar atau funiculus, dan inti biji atau nucleus siminis. Selain itu, biji juga merupakan alat perkembangbiakan utama karena setiap biji mengandung lembaga atau embrio sebagai calon individu baru. Biji dapat dikatakan juga sebagai suatu hasil penyerbukan yang diikuti dengan pembuahan. Bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji. Melihat asal jaringan yang menjadi tempat penimbunan zat makanan cadangan biji pepaya, termasuk putih lembaga dalam atau endosperma. Maksud dari putih lembaga dalam
yaitu jika jaringan penimbun makanan itu terdiri atas sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga sekunder yang kemudian setelah dibuahi oleh salah satu inti sperma lalu membelah menjadi jaringan penimbun makanan ini. Melihat asal putih lembaga dalam ini, maka biji pepaya termasuk biji tertutup atau angiospermae. Adapun ciri-ciri biji pepaya ini yaitu memiliki bentuk yang agak bulat dengan panjang kira-kira 5 mm. Kulit biji pepaya berwarna hitam dan memiliki lendir yang akan menjaga biji agar tetap lembab, dan saat biji dalam keadaan kering akan memiliki permukaan kasar, bergerigi, dan membentuk alur-alur sepanjang biji. Fungsi biji ini yaitu untuk menyimpan cadangan makanan dan alat pemencaran tumbuhan atau untuk mempertahankan jenisnya. Kebanyakan orang akan langsung membuang atau menyisihkan biji pepaya saat mengonsumsi buahnya. Padahal, manfaat biji pepaya juga tak kalah hebat bila dibandingkan dengan buah, daun, ataupun bunganya. Beberapa manfaat biji pepaya bagi kesehatan diantaranya menjaga kesehatan sistem pencernaan, melindungi kesehatan ginjal, meringankan nyeri otot, membunuh bakteri dan parasit jahat, mengatasi jerawat, mencegah kanker, dan menjaga hati tetap sehat. Bunga pepaya terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagiannya adalah putik. Putik ini berada di dasar bunga dan merupakan bakal buah, di mana di dalam bakal buah ini terdapat bakal biji yang terdiri dari satu ataupun lebih bakal biji. Jadi banyak tidaknya bakal biji ini dipengaruhi oleh jumlah putik. Pada saat pembuahan, putik akan dibuahi oleh serbuk sari. Setelah itu, bakal buah akan menjadi buah dan bakal biji akan menjadi biji. Tentunya, keberadaan bakal biji ini berada dalam sebuah rongga kecil sebagai bagian dari bakal buah atau putik, yang nantinya seiring membesarnya biji, maka rongga tersebut akan ikut membesar, apalagi biji ini memiliki lendir yang akan membuatnya lembab. Kemudian, pepaya ini memiliki daging yang tebal karena terdapat karpela yang menebal, di mana daun buah karpelum atau karpela merupakan satuan penyusun alat kelamin betina alias putik yang akan melindungi embrio pada bunga.